Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa dengan Bu Guru kembali. Semoga kalian masih tetap sehat dan masih tetap bersemangat semuanya. Oke anak-anak, kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin tentang organ gerak hewan. Kemarin anak-anak sudah menyebutkan organ gerak berbagai binatang dan juga fungsinya. Nah, untuk apa kita belajar tentang hewan? Tidak lain dan tidak bukan agar kita semua, agar kalian saling mencintai, saling menyayangi, ya, baik meskipun sesama binatang. Nah, biar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Oke, sekarang pagi ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengapa kita harus mengembangkan dalam kehidupan ini nilai-nilai Pancasila? Nah, karena kalau kita tidak mengembangkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila ini, kita tidak akan hidup tenang, tidak akan sejahtera, tidak akan damai, dan tidak akan merasa aman. Adanya gundah, ketakutan, kecemasan, tidak tenang, dan sebagainya. Ya, oke, kita akan lanjut. Hari ini kita akan pelajari satu persatu dari Pancasila. Yang pertama kita akan pelajari Pancasila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, sekarang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa saja? Nah, ini anak-anak lihat gambarnya ya. Ini gambar mereka beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada yang sholat, ada yang apa itu ya. Nah, ini bahwa di Indonesia itu harus beragama, harus punya agama. Kalau orang yang tidak punya agama, tidak mau memeluk agama, maka dia tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk hidup di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara agama, tetapi Indonesia bukan satu agama. Agamanya banyak yang disahkan di Indonesia. Ya, maka rakyat Indonesia diperbolehkan untuk memilih satu agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, nilai yang terkandung dalam sila pertama apa? 1. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Jadi meskipun agamanya beda, kita harus tetap menghormati. Yang kedua, tidak boleh memasakkan suatu agama kepada dan kepercayaan kepada orang lain. Ya, agamanya kita diajak oleh teman kita diajak untuk dipaksa, kamu tidak mau harus punya agamamu harus sama dengan ini. Nah, itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, jika ada agama lain sedang beribadah maka tidak boleh diganggu. Begitu juga ketika kita itu beribadah, agama lain tidak boleh, pemeluk agama lain tidak boleh mengganggu. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan lanjutkan pada sila berikutnya. Ya, sila yang kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Ya. Nah, ini lihat gambarnya, ada seorang anak yang sedang membantu sedekah kepada orang tua, kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa saja anak-anak yang bisa diterapkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dari sila kedua ini? Yang pertama adalah sikap tenggang rasa. Kemudian, yang pertama adalah mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Jadi kita sama manusia harus saling mencintai, tidak boleh mencemooh, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli kepada orang lain. Nah, kalau sekarang ini banyak kasus pembulian, itu bertentangan dengan sila yang kedua. Dan yang kedua adalah sikap tenggang rasa. Ya, tenggang rasa itu memberi kesempatan kepada orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, nilai-nilai kemanusiaan itu contohnya apa? Ya, hidup rukun,
hidup damai, tidak mengejek, tidak bertengkar dan sebagainya. Itu manusia, nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh kegiatan kemanusiaan adalah membantu para korban bencana, membantu orang yang membutuhkan, membantu orang yang kekurangan. Itu artinya contoh kegiatan kemanusiaan. Yang kelima adalah berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kita itu berbuat benar, karmang itu kita berbuat benar, kita tidak boleh takut ya. Jadi berani karena benar, takut karena salah. Oke, lanjut. Sila yang ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Anak-anak lihat, ini gambarnya adalah warga yang sedang membantu tetangganya yang sedang membangun rumah ya. Makna dari nilai yang terkandung ini apa yang bisa dikembangkan? Kita harus memiliki nilai-nilai luhurnya apa? Satu, menjaga persatuan dan kesatuan negara ya. Kalau rakyatnya bersatu, kita bersatu, berarti negaranya akan kuat. Yang nomor 2 adalah cinta tanah air. Apa buktinya kita cinta tanah air? Bagaimana cara membuktikan bahwa kita cinta tanah air? Contohnya adalah kita mencintai produk-produk dalam negeri. Kita suka memakai barang-barang produksi negeri kita sendiri, negeri Indonesia sendiri. Tidak usah belanja ke luar negeri, tidak usah memakai produk-produk dalam negeri. Kita memakai produk produksi dari dalam negeri, dari negara Indonesia kita sendiri, itu kualitasnya sudah lebih bagus. Yang nomor 3 adalah rela berkorban demi bangsa dan negara, seperti yang sudah dilakukan para pahlawan. Nah, sekarang kalau berjuang apa Bu Guru? Sebagai anak sekolah, belajar dengan rajin, semangat, jujur, itu berarti sudah berkorban juga. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi meskipun bineka tunggal ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Beda agama, beda sukunya, beda warna kulitnya, beda bentuk rambutnya, tetapi semuanya meskipun beda-beda tetap satu. Apa? Indonesia. Oke, kita lanjut. Sekarang yang keempat, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Nah, anak-anak lihat semuanya di sini gambar orang yang sedang bermusyawarah. Nah, artinya apapun ketika dilaksanakan dengan musyawarah itu adalah sesuai dengan sila keempat. Apa saja toh nilai-nilai luhurnya? 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. 2. Kedudukan yang sama maksudnya bagaimana? Haknya sama. Di Indonesia, negara Indonesia, setiap warga negara punya hak yang sama. Hak untuk hidup aman, hak untuk dilindungi, hak misalnya menjadi pemimpin, semuanya berhak. Nah, jadi tidak boleh ada kamu bukan keturunannya presiden, tidak presiden, tidak ya. Rakyat biasa bisa jadi presiden. Pak Jokowi dulu rakyat biasa, sekarang bisa jadi presiden. Oke, nomor berikutnya adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan, ada masalah, itu diselesaikan bersama-sama secara musyawarah, tidak boleh main hakim sendiri. Nah, misalnya tadi tidak sengaja kesenggol temannya, kancane genten dikamplengi, bertengkar, itu tidak boleh ya. Karena apa? Harus diselesaikan secara hukum, paling tidak diselesaikan bersama dengan cara musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau kita sedang ada pekerjaan kerja bakti contohnya, tapi kita mau piknik, ya kita harus mundur ke pikniknya, berangkat agak siang, tetapi kita harus mendahulukan yang untuk kepentingan umum. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita punya hak untuk mengeluarkan pendapat, tetapi tidak harus pendapat kita itu dipaksakan, semua harus mengikuti pendapat saya, yaitu yang tidak boleh, itu yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang kelima adalah mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Tadi sama dengan yang nomor 2 ya. Oke. Nah, kita akan lanjut pelajari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima.
Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila tersebut? 1. Menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Nah, anak-anak boros apa tidak? Nah, kalau diberi uang saku orang tuanya 50.000 habis, itu namanya boros. 20.000 habis boros, 10.000 habis boros. Harus ada yang disisakan, ditabung untuk hari esok. Nah, kemudian tidak boleh bergaya hidup mewah. Nah, kemana-mana, wah pakaiannya mentereng, ya, sepatunya harus sepatu yang mahal, kemudian sepedanya harus mahal, motornya mahal. Nah, itu namanya hidup mewah. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, perbuatan merugikan kepentingan umum itu apa? Nah, kamu misalnya di rumah punya tap, nyetel tap buanter sekali sampai tetangganya terganggu, pada itu tengah malam, saatnya mereka itu tetangga beristirahat. Nah, ini meskipun yang disetel tapnya sendiri, tetapi ini mengganggu kepentingan umum. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi dengan teman-temannya kita berbuat adil, dengan orang lain adil. Yang keenam, menghormati hak orang lain. Jadi semua orang punya hak yang sama. Nah, ini harus dihormati. Ya, misalnya sedang pelajaran di sekolahan, tidak paham, takon karo guru nih, nah diajak, tidak boleh. Ya, biarkan mereka bertanya, yang belum bisa bertanya, karena mereka punya hak dan kita menghargai hak orang lain, kita beri kesempatan. Yang ketujuh adalah menolong dan menghargai orang lain. Jadi orang lain punya karya, apapun hasilnya, mau seperti apa, tidak sama dengan kita harus tetap menghargai. Meskipun kita merasa bikinannya jelek sekali, tapi kita harus tetap menghargai. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sila kelima sudah kita pelajari, kita akan lanjutkan pada pembelajaran pada pekerjaan berikutnya. Nah, ini latihan saja, nanti dilatih sendiri ya, seperti gotong royong sesuai sila berapa, 3. Kemudian rajin beribadah, sila ke-1. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah bersama, 4. Tidak membeda-bedakan antar orang kaya dan miskin, 2. Memberikan tempat duduk, kesempatan duduk kepada orang tua. Nah, sila kedua dan sebagainya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah selesai anak-anak mengikuti pembelajaran, anak-anak ngetes dirinya sendiri. Tadi mengikuti pembelajaran ki iso tenan apa tidak menerapkannya. Nah, sekarang pekerjaan anak-anak terapkan, yaitu di buku siswa halaman 24 sampai 25, menuliskan sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila-sila berikut. Minimal 2 jawaban ya, 1 sila. Nah, di situ halaman 24 dan 25 tidak usah digambar, jawabnya saja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.